Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang materi UAS kedua, yaitu tentang reologi. Nah, apa sih arti dari reologi? Reologi itu ilmu yang mempelajari tentang tipe aliran dari sediaan farmasi. Ya, mempelajari sifat alir. Jadi ketika kita setelah membuat sediaan farmasi, setelah memformulasi suatu sediaan, kita bisa memprediksi termasuk tipe aliran apa. Ya, nanti dijelaskan bahwa tipe aliran itu ada dua macam ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, oke. Nah, di dalam mempelajari tipe aliran itu ada yang dikenal dengan istilah viskositas ya. Arti viskositas ini sendiri merupakan tahanan dari suatu sistem yang mengalir. Bila suatu sistem itu sulit untuk mengalir, pasti ada tahanannya. Nah, itu adalah dari viskositas dari sistem itu sendiri. Nah, apa sih fungsinya atau aplikasinya atau kenapa reologi itu harus dipelajari? Ya, karena ada kaitannya dengan akseptabilitas ya, dan ada kaitannya dengan kesesuaian dosis. Contohnya saja misalkan kita memproduksi suatu sirup ya, sirup obat batuk. Nah, pasti ada bahan aktifnya. Nah, bahan aktifnya itu tersebar homogen merata ke seluruh bagian itu juga dipengaruhi dari viskositas. Gampangannya semakin viskus suatu sediaan, dikhawatirkan bahan aktifnya tidak tersebar secara merata dan kesesuaiannya dosis pun ketepatan dosisnya pun menjadi tidak sesuai ya. Nah, kemudian saat menuang, bila suatu sediaan sirup tersebut dituang dan viskositasnya kurang akan mudah tumpah dan dosisnya juga tidak tercapai. Itu adalah contoh aplikasi reologi dalam sediaan farmasi yang oral ya, seperti itu. Contohnya aplikasi untuk sediaan farmasi yang topikal, otomatis bila suatu sediaan gel misalkan, itu viskositasnya terlalu kental, dia akan sulit untuk diratakan, sulit untuk menyebar ke seluruh permukaan kulit, dan akhirnya efek terapi tidak bisa dicapai sebagaimana mestinya. Nah, ini ya, tipe aliran. Nah, jadi suatu bahan atau suatu sistem itu tipe alirannya ada dua macam ya. Tipe aliran Newton dan tipe aliran Newtonian. Kita belajar tentang Newton dulu ya. Apa sih hukum Newton? Jadi tipe aliran ini menganut hukum Newton. Artinya apa? Artinya semakin besar viskositas suatu sediaan atau semakin besar tahanan yang terjadi, gaya yang diperlukan akan semakin besar pula untuk menghasilkan suatu sistem tersebut bisa bergerak. Ya, saya ulangi, semakin besar viskositas sediaan, maka gaya yang dibutuhkan agar sistem atau sediaan itu bergerak atau bergeser itu juga semakin besar. Jadi berbanding lurus. Ya. Nah, viskositas itu rumusnya adalah F per G. F itu adalah gaya yang diberikan atau kita kenal dengan istilah shearing stress ya. Sedangkan G adalah rate of shear, rata-rata pergeserannya. Jadi, saya ulangi, viskositas sama dengan gaya yang diberikan dibagi rata-rata dia bergesernya atau yang dikenal dengan sebutan rate of shear atau G. Nah, ini adalah gambar tipe aliran ya. Jadi nanti ya setelah slide ini akan saya kembalikan lagi ke slide ini ya setelah saya jelaskan. Nah, jadi ini dulu ya. Oke. Jadi satuan viskositas adalah centipoise ya. Satu poise itu artinya sharing force. Jadi kekuatan untuk bergeser yang dibutuhkan untuk menghasilkan pergeseran sebanyak 1 cm per detik ya. Jadi per detiknya dia bergeser 1 cm antara dua bidang cair paralel yang luas masing-masing adalah 1 cm persegi dan dipisahkan jaraknya sebesar 1 cm. Nah, sedangkan fluiditas, apa sih fluiditas itu? Fluiditas itu adalah kemampuan suatu zat cair atau suatu sediaan itu untuk mengalir ya. Nah, rumusnya itu dia kebalikan, 1 per viskositas. Nah, kemudian ada istilahnya viskositas kinematis dan ada istilahnya viskositas relatif.
Ya, viskositas kinematis itu adalah viskositas absolut dibagi dengan berat jenis. Kenapa? Kinematis kan artinya dia bergerak ya, artinya dia bisa bergerak, kinetik, kinematis. Suatu sediaan atau suatu sistem itu dia memiliki viskositas bergantung dari berat jenisnya atau densitas. Berat jenis kan istilahnya densitas ya. Jadi viskositas absolut dibagi dengan densitas itu namanya viskositas kinematis. Bagaimana dengan viskositas relatif? Ada istilah viskositas relatif. Artinya viskositasnya dibandingkan dengan viskositas cairan lain. Nah, namanya itu relatif, masih ada yang dibandingkan dengan viskositas cairan yang lain yang sudah diketahui. Ini kita temukan di penentuan viskositas metode Oswald. Nanti akan saya sebutkan. Ini contoh soal ya. Contoh soal. Jadi aseton pada suhu 25. Kenapa kok suhu 25? Suhu 25 ini adalah suhu di mana penentuan densitas menjadi tepat ya. Menjadi tepat. Itu adalah 20 sampai 25 derajat Celcius. Ya. Nah, kerapatannya ya viskositasnya diketahui 0,313 centipoise. Nah, sementara kerapatannya adalah 0,788 gram per centimeter kubik. Kemudian ditanyakan berapa fluiditasnya, berarti 1 per apa? 1 per kerapatan ya, atau 1 per massa jenis atau 1 per densitas, itu 1 per 0,788. Kemudian bagaimana viskositas kinematisnya? Viskositas kinematisnya adalah fluiditas ya. Fluiditas sama dengan 1 per viskositas. Ya, jadi 1 per 0,313 centipoise. Sedangkan bagaimana viskositas kinematisnya? Viskositas kinematis itu adalah berapa tadi? Viskositas absolut dibagi dengan kerapatan. Bagaimana dia bergerak atau mengalir kan tadi ya. Jadi 0,313 dibagi 0,788. Kemudian untuk viskositas relatif aseton, karena relatif dia pasti dibandingkan dengan air. Ya. Jadi berapa? Jadi 0,313 dibagi 0,8904. Itu adalah untuk nilai viskositas relatif aseton. Nah, setelah kita berbicara tentang reologi Newtonian itu artinya atau gambarannya ketika kita menuang suatu sistem ya atau suatu sediaan. Satu kali tuang, dia akan seterusnya dia akan tertuang dengan lancar. Ya, nah contoh untuk tipe aliran reologi Newtonian ini adalah yang dia sifatnya homogen, satu fasa seperti sirup, gliserin, etanol ya. Jadi bukan dua fase. Dan dia umumnya adalah terlarut. Makna terlarut kan kita tidak bisa melihat adanya dua fase. Jadi seakan-akan satu fase seperti itu. Kemudian reologi non-Newtonian. Apa sih reologi non-Newtonian itu? Nah, jadi reologi non-Newtonian itu lebih ke sistem yang heterogen, dia tidak homogen, jadi tidak terlarutkan, bukan satu fasa, tapi dua fasa. Contohnya apa? Contohnya koloid, emulsi. Koloid ini contohnya seperti santan ya. Kemudian apa lagi? Ya, seperti santan ya, atau susu. Nah, artinya emulsi yang dispersinya itu lebih lembut, lebih halus dibandingkan dengan emulsi. Emulsi, suspensi, sediaan setengah padat, krim, gel, ya dia masuk reologi non-Newtonian. Nah, di sini tipe alirannya ada 3 ya. Tipe aliran non-Newtonian itu ada 3. Plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Kita akan mengenal satu persatu. Nah, reologi plastis ya. Sistem aliran ini menyerupai sistem Newton. Jadi sama, dia begitu dia mampu mengalir, berikutnya akan mengalir dengan lancar sesuai dengan gaya yang diberikan. Akan tetapi, untuk reologi plastis ini, begitu dia dituang, dia tidak langsung akan mengalir. Ya, suatu sistem tidak langsung akan bergerak, kecuali dia sudah melampaui namanya yield value, namanya beban tertentu, sudah melampaui beban tertentu agar sistem itu bisa mengalir. Itu namanya plastis. Ya, coba dilihat ini ya, yield value adalah
shearing stress minimal atau beban atau gaya minimal yang dibutuhkan agar suatu sistem itu dapat mengalir, ya. Nah, setelah sistem itu mengalir, selanjutnya dia akan mengalir seperti aliran Newton, ya. Nah, ini merupakan indikasi kekuatan flokulasi pasti. Ketika dia terflokulasi, dia akan partikel-partikelnya masih menempel, masih berikatan. Begitu beban atau gayanya diberikan, flokulan itu akan terlepas dan akhirnya sistem akan mengalir. Nah, untuk diagram dari plastis itu sendiri adalah seperti ini, ya. Tipe alirannya merupakan tipe aliran non-Newtonian, ya. Ini ya, yang sebelah kanan ini, yang sumbu Y itu adalah tegangan geser, ya. Sedangkan yang sumbu X adalah laju regangan. Atau di sini adalah ini ya. Ini ya, ini. Ya. Artinya begini, artinya biasanya kalau misalkan biasanya gini, kalau misalkan suatu diagram itu kan ada sumbu X sama sumbu Y. Ini kebetulan diagramnya ini antara beban sama kecepatan geser antara F sama G. Rata-rata kebanyakan yang G itu adalah yang sumbu Y, sedangkan yang F itu adalah yang sumbu X beban yang diberikan. Tapi tidak apa-apa. Di gambar ini saya dibuat kebalikannya. Artinya apa? Artinya ini ya, coba Anda lihat di sini, dia kan plastis ya. Nah, artinya dia melampaui gaya tertentu, dia melampaui beban tertentu, kekuatan tertentu, baru dia bisa bergeser. Jadi dia tidak dimulai dari sumbu 0, dari titik 0. Seperti ini Newtonian, kan dia dimulai dari titik 0. Gayanya diberikan sedikit, dia bisa langsung bergerak. Tapi kalau tipe alirannya itu plastis, nah dia melewati ini dulu. Ya, melewati gaya tertentu, baru dia bisa bergerak. Ini ya, ini namanya yield value itu ini. Nah, seperti itu. Oke, saya akan kembali ke nih ya. Nih. Di bawah yield value, bahannya bersifat elastis, bahan padat. Tapi lewat yield value dia baru bisa mengalir. Ambilkan paketnya Bapak di pos satpam. Nih. Ini adalah contoh soal ya. Contoh soal. Jadi suatu bahan punya yield value-nya itu sebesar 3.500 ya. Jadi di bawah 3.500 dia masih bersifat plastis ya. Masih bersifat plastis, tidak bisa mengalir. Nah, kemudian pada shearing stress di atas yield value, maka harga F kan meningkat secara linear ya. Nah, jadi F meningkat secara linear, harga G juga meningkat. Jika rate of shear-nya itu adalah 100 cm ya harusnya ya, 100 cm per detik, pada saat F 7.000 dini per senti. Jadi dihitung viskositas plastis tersebut ya. Jadi viskositas plastis tersebut, viskositas itu kan tadi rumusnya F per G ya. Nah, F-nya itu adalah gaya yang diberikan agar dia bisa mengalir. Nah, itu berapa? Jadi caranya adalah F 7.000 dikurangi F 3.500 ya. Jadi berapa itu dibagi dengan G-nya. Jadi 7.000 F yang diberikan untuk dia mampu bergeser dikurangi dengan yield value, F-nya yield value dibagi dengan harga G. Ya. Jadi bukan F 7.000 per 100, tidak, karena dia kan bergerak setelah harga yield value. Jadi F 7.000 dikurangi 3.500. Ya. Oke. 7.000 dikurangi 3.500
berarti 3.500 ya. Jadi pada F ke 3.500 dia baru bisa bergeser ya. Viskositasnya ditentukan dari situ. Kedua adalah pseudoplastis ya. Tadi ada plastis, yang di sini ada pseudoplastis. Nah, biasanya kalau pseudoplastis ini artinya ya. Nih, aliran pseudoplastis, siring stresnya meningkat. Jadi gaya yang diberikan itu dia meningkat. Nah, molekul-molekul normal itu yang semula tidak beraturan letaknya, dia menyusun diri searah dengan aliran. Ya, kemudian molekul pelarutnya itu lepas ikatannya. Mati ini nih. Nggak bisa ini. Rusak. Caca. Iya, rusak. Caca. Lepas. Hati-hati. Oke. Nah, jadi molekul-molekul pelarutnya itu kan lepas ikatannya dengan fase yang terdispersi. Nah, karena itu dia baru bisa mengalir. Nah, jadi artinya pseudoplastis itu sebetulnya juga hampir mirip dengan plastis, cuman dia apa ya? Pseudo artinya kan dia sebagian ya, hampir menyerupai. Jadi dengan pengocokan, jadi dia tidak bisa langsung dituang langsung mengalir juga nggak bisa. Jadi dia perlu gaya tertentu ya. Kalau yang plastis tadi setelah gaya terlewati, selanjutnya tipe alirannya seperti Newton, tidak begitu dengan pseudoplastis ya. Jadi pseudoplastis itu gaya tertentu diberikan sampai titik tertentu dia baru bisa mengalir, tapi selanjutnya dia tidak menyerupai dengan Newton karena semakin besar gaya yang diberikan akan membuat sistem itu akan semakin encer ya, semakin encer itu. Jadi contohnya nih, saya punya sediaan krim, katakanlah krim ya, yang mengandung CMCNA. Kemudian krim itu saya beri tegangan terus, saya beri gaya terus, saya putar terus. Nah, nanti sistemnya itu akan menjadi cair, lebih cair dari sistem yang semula. Nah, bisa dipahami ya, itu bedanya. Oke. Nah, tipe-tipe sediaan yang memiliki reologi pseudoplastis itu apa? Contohnya sistem dispersi cair yang mengandung peragakan, mengandung natrium alginat, mengandung MCNA seperti itu. Artinya yang mengandung sebagian besar bahan tambahan polimer ya, yang berat molekulnya besar seperti itu. Jadi memang untuk mengalir dia butuh terlepas dulu ikatannya bahan aktif sama ikatan polimer tersebut. Itu yang menyebabkan dia perlu gaya tertentu ya. Oke. Kemudian reologi dilatan ya. Dilatan itu gampangannya semakin stres yang kita berikan semakin besar, sistemnya akan semakin kaku seperti putih telur ya. Nah, ini untuk apa? Untuk sediaan yang biasanya suspensi dengan fase terdispers, bagian padatannya itu 50% atau lebih. Contohnya apa? Contohnya sediaan pasta, di mana sistem padatannya itu besar, 50% lebih. Ya. Semakin besar siring stres, hambatan mengalir semakin besar, artinya semakin viskus. Ya, jadi sistemnya ini menebalkan geseran. Coba kita perhatikan, pada keadaan diam, partikel-partikel itu tersusun rapat ya, dengan volume antar partikel minimum. Tersusunnya rapat. Nah, pada shear stress yang rendah diaduk ketelan, dia dapat bergerak ya. Karena sejumlah pelarut mengisi volume tersebut. Jadi tempel-tempel gini dia bisa bergerak kalau diputar kecil karena pelarutnya melewati antar partikel.
Tapi kalau shear stressnya itu di kocoknya itu tinggi, dia bergerak saling mendahului, ya. Jadi strukturnya terbuka. Volume ruang kosongnya itu menjadi besar, kan menjadi besar. Sehingga pelarut yang ada di sistem tersebut tidak bisa mengisi partikel-partikel tersebut, jadi tidak semuanya bisa terbasahi. Ya, jadi ruang kosongnya itu tidak terisi dengan pelarut yang menyebabkan sistemnya itu menjadi kaku. Ya. Kemudian ada istilah tiksotropi. Ya, apa artinya tiksotropi? Gampangannya ketika sistem ya Newtonian itu dibiarkan setelah diberi gaya, dibiarkan, dia akan kembali seperti semula. Ya, hanya diterapkan pada sistem Newtonian yang tipe alirnya plastis sama pseudoplastis. Kalau yang di 8 dia sudah tidak bisa kembali. Jadi ketika Anda mengocok seperti telur ya, jadi kaku, nah itu tidak akan bisa kembali seperti semula. Tapi ini berbeda dengan tipe aliran plastis dan pseudoplastis. Ketika cairan sistem Anda itu encer karena banyak dikocok misalkan, begitu Anda diamkan dia akan padat kembali. Nah, contohnya seperti krim, lotion seperti itu. Ya, pada keadaan dia menunjukkan derajat kekakuan seperti gel. Ketika diberi gaya, struktur gel akan pecah. Ya, tapi kalau ketika beban itu dihentikan akan tersusun kembali, struktur akan terbentuk kembali. Ya, tapi bertahap. Jadi dia pertama tersusun acak, kemudian dikocok tersusun rapat. Begitu dia diam tidak ada kocokan, dia tersusun acak kembali. Sistem itu kembali seperti semula. Nah, sekarang bagaimana menentukan sifat rheologi ya? Menentukan sifat rheologi itu erat kaitannya dengan menentukan viskositas ya. Ada dua cara, yaitu caranya menentukan viskositas di satu titik dan menentukan viskositas di beberapa titik. Ya, kalau di satu titik itu kita untuk menentukan viskositas yang bersifat Newtonian. Jadi, ketika kita tahu sampel yang kita ukur adalah karakteristiknya adalah Newtonian, contohnya sirup atau zat tunggal, maka kita membutuhkan viskosimeter yang untuk satu titik. Contohnya apa? Contohnya viskosimeter Oswald atau Frohningbold. Tapi ketika kita tahu sampel kita itu merupakan sistem heterogen, emulsi, krim, itu kita perlu viskosimeter yang titik ganda. Contohnya kayak viskosimeter Rio, viskosimeter Rion, seperti itu ya. Stormer, Brookfield, seperti itu. Artinya shearing stress ini dapat diubah-ubah, jadi bebannya itu dapat dirubah. Ada tingkatan harga bebannya, sehingga menghasilkan rate share yang berubah pula. Ya, nanti dari sini kita bisa memplot suatu grafik yang seperti grafik tadi di depan. Ini adalah viskosimeter Oswald, ya, ada di lab, ya. Jadi melalui viskosimeter ini kita mengukur waktu yang mengalir antara zat cairnya pertama dimasukkan dari sini, ya, kemudian ditarik di sini sampai sini, ya. Kemudian ini ditutup. Nah, nanti dipaskan hingga stopwatch-nya dihidupkan, dihitung waktunya sampai dia berada di sini. Jadi waktu yang diperlukan untuk sampel mengalir di kedua titik pada viskosimeter ini. Ya, dua tanda. Nah, prinsip dari pengukuran viskosimeter Oswald ini harus ada pembanding viskositas relatif dibandingkan. Jadi viskositas 1 per viskositas 2 sama dengan berat jenis 1 dikali waktu yang dibutuhkan dia untuk mengalir per berat jenis 2 dikalikan waktu zat pembanding ini untuk mengalir. Jadi biasanya ketika kita mau mengukur misalkan viskositas dari gliserin yang dibandingkan adalah air, ya sudah kita memasukkan air dulu di sini. Kita perlu tahu T ini miliknya, T2 miliknya air ya. Waktu yang dibutuhkan oleh air ini untuk mengalir berapa lama? Berat jenis air berapa? Ada kan di literatur. Kemudian viskositas air ini berapa? Ada juga di literatur. Berikutnya kita tahu berat jenis, kita menentukan dulu berat jenis gliserin. Ketika kita tahu berat jenis gliserin, kita menguji cobakan gliserin itu di alat ini.
Ya, ketika kita tahu berapa harga T untuk gliserin ini, otomatis viskositas gliserin ini bisa diketahui. Ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Ya. Oke, contoh soalnya. Diketahui aseton, T aseton berarti ya adalah 45 detik, sedangkan T relatif T airnya adalah 100 detik. Berarti T1 adalah 45, T2 adalah 100 detik. Kemudian BC aseton 0,788 dan BC air adalah 0,997. Diketahui viskositas air adalah 0,8904. Ditanyakan adalah viskositas untuk aseton. Bisa ya? Berdasarkan rumus ini silakan dimasukkan, akan didapat viskositas aseton berapa. Silakan untuk dibuat latihan di rumah. Kemudian ini adalah viskosimeter falling ball. Dia sama viskosimeter 1 titik, sama seperti Oswald, tapi dia pakai prinsip bola jatuh. Dan modelnya pun berbeda. Jadi di sini diisi batunya di sini. Bola ya. Bolanya di sini. Tipe bolanya pun berbeda-beda. Ya, jadi satu alat bisa jadi tipe bolanya berbeda-beda. Dan bola tersebut memiliki konstanta yang berbeda pula. Ya, dan berat jenis yang berbeda pula. Jadi bolanya di sini sampel yang akan dicoba kan diukur viskositasnya masuk ke pipa sini hingga penuh, kemudian ditutup. Setelah ditutup, tabungnya ini dibalik. Otomatis yang semula bolanya itu di bawah menjadi berubah bolanya ke atas dan diukur waktu yang dibutuhkan agar si bola ini sampai ke dasar. Ya. Nah, viskositas sama dengan T waktu yang diperlukan dikali viskositas bola yang diuji dikurangi viskositas cairan yang sudah ditentukan terlebih dahulu dikalikan konstanta bola. Ya. Kalau semua sudah diketahui, baru viskositas itu bisa ditentukan. Nah, ini adalah contoh untuk viskosimeter 2 titik ya. Pakai stormer dan pakai cup and bob stormer ya, sama ini ya. Nah, artinya apa? Artinya itu beban bisa disetting berapa setting beban ya. Seperti ini. Ada juga viskosimeter cone and plate ya, ini contohnya. Nah, nih. Jadi saya ceritakan sedikit ya, kalau viskosimeter Brockfield itu biasanya di setting RPM. RPM itu bebannya, putarnya. Nah, kemudian dilihat harga viskositasnya. Jadi bebannya atau putarannya itu disetting sekitar 100, 200, 400, 800 ya. Jadi misalkan 100 dia menyeting 100. Kemudian bebannya itu diberikan, dicatat berapa viskositasnya. Kemudian beban berikutnya ditambahkan putarannya. Jadi 200 dicatat juga, 400 dicatat, 800 dicatat. Kemudian turun. Habis dari 800 turun lagi 400, 200, 100. Nah, itu nanti yang akan diplot ya untuk mengetahui tipe aliran. Itu akan diplot ya. Ini mungkin di sesi praktikum ya akan lebih diperjelas untuk bab ini. Terakhir, bagaimana tentang psikoreologi? Nah, psikoreologi itu penting ya, khususnya untuk sediaan-sediaan yang topikal ya. Artinya tidak memakai alat tetapi pakai sensoris manusia ya. Jadi pakai uji kuesioner. Sampelnya diberikan ke pasien atau sampelnya diberikan ke responden, kemudian masing-masing responden mengujikan ke kulit masing-masing untuk melihat apakah tipe alirannya sudah cukup baik, sudah cukup mudah menyebar, viskositasnya sudah cukup oke. Oke. Saya rasa demikian. Bila ada yang mau didiskusikan, bisa via WA ya, via WA atau by email, terserah saja. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.